Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Apa kabarnya hari ini semuanya? Semoga semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, setelah kemarin kita memasuki pembelajaran 6, pembelajaran terakhir di subtema 3, kali ini kita melanjutkan pembelajaran kita di tema 1 masih ya, pembelajaran 1 dan memasuki subtema 4. Tema di sini pada pembahasan subtema 4 ini yaitu hidup rukun di masyarakat. Baiklah, mari kita mengamati gambar berikut dengan cermat. Ya, di situ terdapat dua gambar ya. Bisa kalian amatin, jika kalian mengamatinya dengan cukup baik, maka bisa dilihat ya. Di gambar pertama itu adalah gambar lingkungan yang menurut kalian bersih atau tidak. Ya, lihat di situ ada bercak-bercak kotoran ya, lumpur, berserakan ya. Dan lihat di gambar kedua adalah gambar warga atau masyarakat di lingkungan yang sedang bergotong royong membersihkan lingkungannya. Jadi jika dia gotong royong dan bersama-sama mengerjakan, maka lingkungan tempat tinggalnya akan terlihat lebih bersih. Ya, mari kita ceritakan perbedaan kedua gambar di atas kepada teman di sampingmu dengan percaya diri. Gambar manakah yang menurut kalian menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Ya, kalau kita lihat ya dari dua gambar ini, gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat itu yaitu gambar yang kedua, yang menunjukkan mereka sedang bergotong royong bersama-sama membersihkan lingkungannya. Itu menunjukkan sikap rukun ya dalam hidup di masyarakat. Apakah masyarakat di sekitar rumah Udin selalu rukun? Ya, kita beri tanda centang atau benar untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Ya, tapi di sini Bapak ganti tanda checklist atau benarnya menjadi gambar love untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Ya, gambar pertama, jika kita lihat itu adalah gambar warga yang sedang bergotong royong. Itu menunjukkan sikap rukun dalam hidup bermasyarakat. Lalu kita lihat gambar kedua. Di situ ada gambar perumahan ataupun lingkungan rumah yang kotor dan tidak ada warganya yang membersihkan. Menurut kalian itu menunjukkan sikap rukun atau tidak? Iya, tidak. Jadi gambar itu tidak menunjukkan sikap rukun di hidup masyarakat. Lalu gambar ketiga, ya ada gambar orang yang sedang bermusyawarah. Di situ mungkin dipimpin oleh kepala desanya. Ya, jadi dia rapat atau bermusyawarah untuk mencari solusi ataupun jalan keluar. Itu menunjukkan sikap rukun atau tidak? Iya, itu menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Apakah masyarakat di sekitar rumahmu hidup dengan rukun? Ya, jadi kalau kalian bisa mengamati atau kalian melihat di lingkungan kalian tinggal, ya, apakah menurut kalian tempat tinggal kalian itu sudah rukun dalam bermasyarakatnya? Itu dapat dilihat dengan cara, misalnya ada nggak dalam 1 bulan atau beberapa minggu sekali warga yang bergotong royong, entah itu membersihkan got bersama-sama ataupun menghias lingkungan sekitarnya. Ya, baik, kita masuki pembelajaran 1. Ayo kita mengamati terlebih dahulu. Dengarkanlah gurumu membaca teks di bawah ini. Teksnya berjudul Membuang Sampah di Tempat Sampah. Udin selalu menjaga kebersihan sampah-sampah yang berserakan dibuang ke tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau ah, nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Jadi di situ ya ada percakapan antara dua orang, antara Udin dan Badu. Ya, Badu itu selalu membuang sampah di dalam got dan dia mengajak Udin untuk membuang sampah di dalam got, tapi Udin tidak mau.
karena dia merasa atau berpikir jika membuang sampah di dalam got itu akan membuat air got menjadi tergenang dan menjadi bau. Jadi Udin sambil mengingatkan Badu, ya, kalau hal yang dilakukan Badu itu tidak baik. Jadi jika ingin membuang sampah itu tempatnya di tong sampah atau di tempat pembuangan sampah, ya. Jadi tidak di got, di sungai ataupun di lingkungan, ya. Ada tempat-tempat tertentu untuk membuang sampahnya agar sampah itu dapat diolah ataupun dimusnahkan dengan baik dengan cara yang benar. Ayo berlatih. Udin menolak ajakan Badu membuang sampah ke got. Sebutkan penolakan Udin tersebut. Ya. Pernahkah kamu menolak ajakan temanmu? Tuliskan kalimat penolakanmu kepada teman. Ya. Jadi di sini kalian diminta untuk menuliskan kalimat penolakan yang pernah kalian ucapkan ataupun pernah kalian lakukan pada teman kalian. Misalnya ada teman yang mengajak kalian bermain di saat belajar, ya. Apa kalimat penolakan yang kamu ucapkan terhadap teman kalian, ya? Itu nanti boleh ditulis di buku tulisnya. Ayo amati gambar di bawah ini. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Ya, jadi tadi ada percakapannya, ya, di teks yang Bapak bacakan tadi. Di sini sudah dibuat menjadi cerita. Sekarang tugasnya hanya mengurutkan gambar mana yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ya, nanti diberi angka saja pada percakapan. Misalnya Bapak bacakan, tidak apa-apa Din, ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Itu cerita nomor berapa. Lalu di sebelahnya, aku tidak mau Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Itu yang keberapa. Lalu yang terakhir, terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Itu yang keberapa. Mari kita mengamati. Rumah Udin bersih dan nyaman. Udin, Edo, dan Siti membuat prakarya di rumah Edo. Mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda. Ya. Jadi di sini mereka membuat prakarya. Di situ ada Udin, Edo, dan Siti. Mereka membuat prakarya dengan bahan-bahan yang berbeda dan menggunakan alat yang berbeda. Kalau bisa kalian lihat gambar sebelahnya, ya di situ ada antara Udin, Edo, dan Siti. Di atasnya ada gambar mereka masing-masing dan alatnya masing-masing. Tugas kalian adalah tuliskan alat dan bahan yang digunakan Udin, Edo, dan Siti. Tuliskan bahannya, misalnya Udin memakai apa saja di situ. Ada misalnya lem atau apa di situ, tuliskan alat dan bahannya Udin, Edo, dan Siti di kolomnya yang sudah tersedia. Mari kita berkreasi. Buatlah hiasan dari biji-bijian. Sebelumnya kamu harus menyediakan sketsa gambar. Buatlah sketsa yang akan kamu buat menjadi hiasan. Alat dan bahan yang digunakan, ada kertas karton putih untuk menggambar, lalu ada pensil untuk menggambar. Lalu cara membuatnya, buatlah sketsa gambar hiasanmu. Contoh sketsanya ada di gambar sebelahnya, yaitu gambar burung di sini ya. Kalian boleh membuat gambar apa saja, bebas. Mau burung, mau kucing, ya, mau kambing atau hewan-hewan lainnya, kupu-kupu pun boleh. Yang pertama langkahnya kalian buat dulu gambarnya di karton, ya, ataupun kalian boleh menggunakan buku gambar saja, tidak apa-apa. Lalu setelah itu, ya, nanti kalian letakkan biji-bijian ataupun daun-daunan untuk menghias gambar yang telah kalian buat itu. Caranya dilem atau direkatkan di gambar yang sudah kalian buat tadi ya. Bisa dilakukan minta bimbingan dan bantuan dari orang tuanya ya. Itu bisa dikerjakan di rumah bersama-sama dengan orang tua. Ayo berlatih. Udin dan Mutiara membuat prakarya dari biji-bijian. Udin menggunakan biji-bijian hingga 239 butir, sedangkan Mutiara sebanyak 185 butir. Banyak biji-bijian dapat digambarkan dengan kubus satuan. Ya, jika kita lihat di sini ada kubus satuannya antara Udin dan Mutiara, satu kubus
yang berbentuk persegi 4 itu bernilai 100. Untuk Udin itu di situ ada 2 kubus, berarti 200. Dan ada 3 buah kubus memanjang. Satu kubus memanjang bernilai 10, berarti ada 3 yaitu 30. Dan di sebelahnya ada 9 kubus satuan ya. Jadi itu adalah jumlah kubus yang dipunyai oleh Udin dan Mutiara. Jumlah biji-biji yang digunakan Udin dan Mutiara adalah, ya, jadi yang kita cari di sini berapakah selisih biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara. Kita lihat caranya. Di situ 239 kita kurangkan dengan 185. Ya. Jadi kita kurangkan semuanya untuk mencari selisih angkanya. Di situ ada 239 dikurang 185. Langkah yang pertama adalah kita kurangkan satuannya dulu. Di situ di mana satuannya? 9 dan 5. Jadi 9 kita kurangi dengan 5. Berapa hasilnya nanti kita tulis di sebelahnya. Ya. Lalu 3 harus kita kurangi dengan 8. Tapi 3 tidak bisa kita kurang dengan 8. Jadi kita pinjam di sebelahnya di angka ratusan atau di angka 2. Ya, kita pinjam 10. Ya, jadi 13 dikurang 8. Berapa hasilnya? Lalu 2, karena yang bernilai tempatnya ratusan, karena sudah dipinjam 1, ya, jadi tersisa 1. Jadi 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi yang dikurang hanya berarti tinggal 9 dikurang 5 sama dengan 4. Dan 13 dikurang 8 berapa? 5. Berarti ada 54 selisihnya antara milik Udin dan milik Mutiara. Sekarang, tentukan jumlah selisih dari kedua bilangan berikut. Ya, jadi di situ ada 4 kotak. Ya, 4 kotak. Kalian cari jumlah selisihnya dengan cara dikurangin tadi. Ya, ada yang pertama 356 dan 344. Lalu ada 508 dan 192. Lalu ada 437 dan 227. Lalu ada 189 dan 511. Jadi kalian cari selisihnya. Setelah itu lihat di sebelahnya, buatlah bilangan 3 angka terbesar dan terkecil dari bilangan berikut. Jadi di situ ada contohnya. Untuk nomor 1, misalnya angkanya ada 1, 2, dan 3. Bilangan terkecilnya dimulai dari angka 1, 2, dan 3. Lalu kalau kita urutkan dari yang terbesarnya ada 3, 2, 1. Lalu dilanjutkan dengan yang bawah sampai dengan nomor 5. Baiklah, Bapak rasa cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ya, jangan lupa untuk tugas-tugasnya dikerjakan di buku tulis. Jangan lupa sertakan nama, tanggal, dan harinya. Ya. Oke, tetap semangat belajarnya. Semoga tetap sehat. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.